Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami di sini dari kelompok ke-7 PTI akan menjelaskan tentang materi perangkat lunak atau software. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama ada Uut Milanda. Silakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Uut Milanda dari Teknik Informatika Rombel 1. Selanjutnya, saya Amirul Mustaqim dari Teknik Informatika Rombel 1. Kemudian ada saya Muhammad Teknik Informatika Rombel 1 sebagai moderator untuk materi hari ini. Untuk materi pertama tentang pengertian software akan disampaikan oleh saya. Pengertian software atau perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah data yang diprogram, disimpan dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Software merupakan perangkat yang tidak memiliki bentuk fisik atau perangkat yang lunak. Kemudian selanjutnya fungsi dari perangkat lunak atau software. Satu, sebagai fungsi dari perangkat lunak atau software sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan. Kedua, mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Ketiga, penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Keempat, sebagai penerjemah perintah pada software lain dalam bahasa mesin. 5, mengidentifikasi dalam komputer. Berikutnya ada pembagian software berdasarkan jenis-jenisnya. Yang pertama ada sistem operasi atau operating system. Adalah sebuah sistem yang mengatur komputer, mengatur dari segi perangkat lunaknya dan juga segi perangkat kerasnya, dan sebagai jembatan antara user atau pengguna pada komputer. Kemudian ada bahasa pemrograman atau programasi dengan komputer. Ada beberapa bahasa, nanti akan dijelaskan jenis-jenisnya. Kemudian ada aplikasi atau yang kita sebut sebagai software itu sendiri. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh operation. Sistem operasi digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang sudah terhubung dengan CPU komputer. Selain itu, perangkat lunak jenis ini juga berfungsi dalam menerjemahkan aktivitas serta mengatur seluruh proses terjadi yang diperintahkan oleh user pada CPU, sehingga perintah tersebut dapat dikerjakan komputer dengan baik. Selanjutnya, adalah bahasa programming language. Jenis perangkat lunak yang satu ini adalah bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program, di mana dalam pembuatannya nanti masih diperlukan perangkat lunak khusus untuk merancang program sesuai metode dan struktur yang ada pada bahasa pemrograman itu sendiri. Terdapat berbagai macam bahasa yang dapat digunakan dalam bahasa pemrograman ini,
Contohnya seperti Java, PHP, HTML, C++, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, ada program aplikasi. Program aplikasi merupakan seperangkat program komputer yang memungkinkan pengguna untuk melakukan suatu fungsi atau tugas, kegiatan yang terkoordinasi. Umumnya perangkat ini secara spesifik digunakan dalam menyelesaikan tugas tertentu dan berfungsi sesuai dengan tujuan pembuatannya. Contohnya adalah Excel, Microsoft Word, kalkulator, dan yang lainnya. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh teman kita. Silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perangkat lunak berdasarkan distribusinya. Yang pertama ada perangkat lunak hardware, yang merupakan software yang dirancang dengan tujuan untuk membagikan iklan online secara otomatis ke dalam layar komputer pengguna. Jenis perangkat lunak ini biasa digunakan untuk menghasilkan pendapatan melalui metode pay per click atau PPC. Berikutnya ada firmware, yang merupakan jenis penyimpanan perangkat lunak hanya baca yang tidak dapat diubah oleh pengguna. Jadi jika ditemukan masalah fungsional, pengguna tidak perlu melakukan perubahan atau pengembangan lebih lanjut. Berikutnya ada freeware, yaitu jenis perangkat lunak yang tidak memiliki batasan waktu tertentu. Namun sebagian besar perangkat lunak jenis ini punya fitur yang tidak cukup sempurna untuk digunakan. Selanjutnya ada malware, yakni jenis perangkat lunak yang dianggap berbahaya jika disalahgunakan. Pasalnya, malware dirancang untuk menginfeksi komputer dan merusaknya. Kemudian ada open source, yang merupakan jenis software yang kode sumbernya bisa dibuka, diubah, ditingkatkan, dan didistribusikan kembali tanpa harus membayar. Open source ini dikembangkan menggunakan suatu bahasa pemrograman khusus. Yang berikutnya ada shareware, yang merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan secara gratis. Jenis software ini biasanya digunakan sebagai demonstrasi dengan fungsionalitas dan waktu penggunaan yang terbatas. Kemudian yang terakhir ada spyware, yang merupakan jenis software yang dirancang sebagai mata-mata setiap aktivitas user. Software ini juga sering disalahgunakan untuk melakukan pencurian data pada komputer. Sekian dari saya. Baik, terima kasih untuk UU Milanda dan juga Amirul Mustaqim atas penyampaian materinya. Yang sudah menonton di penyampaian materi dari kelompok 7 ini. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan boleh coret-coret di komentar ya teman-teman. By the way, Dankeschön artinya terima kasih ya. Oke.